Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusri Josan, PIP 20 dengan NIM 201042022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik daging. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang karakteristik daging. Nah, apa itu daging? Daging itu merupakan produk hasil ternak dengan bagian yang lunak dan terbungkus oleh kulit dan melekat pada tulang yang menjadi salah satu sumber gizi yang mengandung karbohidrat, protein, dan lain-lain. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan daging. Selanjutnya ada karakteristik fisik daging. Yang pertama itu ada tekstur. Tekstur, sifat ini sulit diukur dengan objektif. Sifat ini diukur dengan visual, diraba, dan dirasakan. Tekstur daging dipengaruhi oleh jumlah jaringan ikat dalam otot. Otot yang banyak bergerak teksturnya kasar seperti paha yang kurang empuk, otot yang kurang gerak, dan teksturnya halus seperti saus. Oke semuanya, jadi jumlah jaringan ikat pada otot tidak bertambah seiring naiknya umur ternak. Keempukan daging itu dipengaruhi oleh umur, aktivitas fisik, dan tingkat stres sebelum disembelih. Keempukan diukur dengan Warner Blaster. Selanjutnya, karakteristik fisik daging ada warna. Faktor utama pigmen daging TDDHB dan myoglobin 80 hingga 90%. Myoglobin adalah globulin protein yang berbentuk gelembung-gelembung heme yang memiliki inti Fe. Warna daging ditentukan oleh status Fe, Vero atau Peri. Daya ikat O2 pada myoglobin lebih kuat dibanding pada Hb sehingga O2 darah dapat diambil untuk otot. Saat dipotong, warna daging adalah violet. Setengah jam dalam kondisi cukup, O2 daging menjadi merah cerah. Bila daging ditutup rapat tanpa O2, akan terbentuk oksimyoglobin dan warna akan tetap cerah berbentuk peri, Fe3+. Bila kurang O2, akan terbentuk metimyoglobin yang berwarna merah kecoklatan berbentuk Vero, Fe2+. Untuk yang ketiga ada aroma. Daging segar akan mengeluarkan aroma yang normal khas. Tidak ada bau yang terlalu amis dan terlalu tajam. Bau daging yang sudah tidak segar akan tercium anyir dan sangat amis. Ya teman-teman, selanjutnya ada yang keempat, water holding capacity. Kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan airnya selama mengalami perlakuan dari luar seperti pemotongan, pemanasan, penggilingan, dan pengolahan. Water holding capacity ini mempengaruhi sifat fisik daging seperti warna, tekstur, keterangan, sari minyak, dan keempukan. Di sini water holding capacity dipengaruhi oleh yang pertama ada asam laknat. Bila terdapat banyak asam laknat, maka water holding capacity ini akan semakin rendah. Terus yang kedua ada ATP. Kontraksi otot melepaskan Ca+ dalam sarkoplasma, sehingga semakin banyak ATP, maka semakin tinggi water holding capacity. Yang ketiga itu ada pH. Efek muatan neto, net charge effect. Baik semuanya, tadi kita sudah mengetahui karakteristik fisik daging. Nah, untuk yang selanjutnya ada karakteristik kimia daging. Karakteristik kimia daging. Di sini ada komposisi kimianya. Komposisi kimia daging secara umum yaitu air sekitar 75%, protein sekitar 19%, lemak
1,2%, substansi non-protein lemak yang larut 2,3%, termasuk substansi mikrogenus 1,65%, dan substansi anorganik 0,65%, dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak dan dalam air relatif sangat sedikit. Kualitas kimia daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah pemotongan. Faktor sebelum pemotongan dapat mempengaruhi kualitas daging adalah genetik, spesies, bangsa, dan bahan adiktif, hormon, antibiotik, dan mineral, serta keadaan stres. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.